Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat dan juga semangat terus untuk belajar. Di pertemuan minggu kemarin, Bu Isa memberikan tugas kepada anak-anak semua, yaitu membaca singkat tentang kelompok yang sesat, yaitu Mu'tazilah dan Syiah, serta mengerjakan uji kompetensi. Nah, insya Allah di pertemuan hari ini Bu Isa akan menerangkan tentang kelompok Mu'tazilah dan Syiah serta membahas bersama uji kompetensi yang sudah anak-anak kerjakan. Boleh nanti ketika jawabannya ada yang salah atau kurang lengkap, boleh diperbaiki atau dilengkapi. Nah, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberi kemudahan untuk kita semua dalam memahami pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin. Oke, Bu Isa akan mengulang sekilas kelompok-kelompok sesat yang muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok-kelompok tersebut ada 6, yaitu apa saja? Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Keenam kelompok tersebut memiliki pendapat atau keyakinan masing-masing. Sebelumnya Bu Isa sudah menjelaskan pendapat atau keyakinan dari kelompok Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, dan Qadariyah. Sekarang yang akan kita bahas yaitu Mu'tazilah dan Syiah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti menjauhkan diri. Kenapa bisa disebut menjauhkan diri? Jadi ketika itu Al-Hasan Al-Basri sedang berada di Masjid Basrah. Lalu datanglah seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri tentang orang yang berdosa besar. Maka ketika Hasan Al-Basri sedang berpikir, salah satu muridnya Wasil bin Atha menjawab, orang yang berdosa besar, ia bukan mukmin dan bukan kafir, tetapi di antara keduanya. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Wasil menjauhkan diri dari majelis dan pergi ke tempat lain. Karena itu Mu'tazilah berarti menjauhkan diri. Seperti itu ya. Nah, untuk pendapat dari Mu'tazilah sendiri bisa anak-anak lihat di buku paket halaman 68. Yang pertama, orang Islam yang berdosa besar bukan kafir dan bukan mukmin, tetapi berada di antara keduanya. Yang kedua, Allah bersifat bijaksana dan adil, tidak dapat berbuat jahat dan zolim. Manusia sendirilah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan perbuatannya, yang baik, yang jahat, taat atau tidaknya. Nah, kemudian pemahaman yang ketiga yaitu meniadakan sifat-sifat Allah. Yang keempat, baik dan buruk dapat ditentukan dengan akal. Kemudian yang kelima, Al-Quran bukan kekal, tetapi menurut Mu'tazilah, Al-Quran adalah hadis baru. Kemudian yang keenam, Allah tidak dapat dilihat oleh mata, kepala di akhirat nanti. Yang ketujuh, hanya mengakui Isra Rasulullah ke Baitul Maqdis, tetapi tidak mengakui Mi'rajnya ke langit. Kemudian yang kedelapan, tidak mempercayai wujud arsy, malaikat pencatat amal, dan azab kubur. Selanjutnya yang kesembilan, juga tidak mempercayai mizan, hisab, siratul mustaqim, haud, dan syafaat Nabi di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, siksaan di neraka dan kenikmatan surga tidak kekal. Nah, itu 10 pendapat dari kelompok Mu'tazilah. Kemudian kelompok sesat yang terakhir yang akan kita bahas adalah Syiah. Tokoh pendiri Syiah bernama Abdullah bin Saba. Aliran Syiah juga memiliki keyakinan sesat sendiri, yaitu 1. Mengkafirkan para sahabat Nabi, dan berkeyakinan para sahabat Nabi telah murtad kecuali beberapa orang saja. Kemudian yang kedua, Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan, sedangkan yang asli menurut Syiah berada di tangan al-imam mereka yang menghilang.
Terus yang ketiga, memperbolehkan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Apa itu nikah kontrak? Yaitu menikah yang dibatasi oleh waktu. Jadi menikahnya dalam batas waktu yang ditentukan. Nah, itu nikah mut'ah atau nikah kontrak. Kemudian yang keempat, tidak melakukan sholat Jumat. Kenapa? Karena imam yang asli tidak ada. Nah, itu menurut Syiah. Yang kelima, tidak ada sholat tarawih, ya. Kalau biasanya kita umat Islam melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan, tetapi orang-orang yang memiliki pemahaman atau yang mengikuti aliran Syiah ini tidak melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang keenam, iman menurut mereka adalah mengenal dan mencintai para imam. Selanjutnya yang ketujuh, mereka wajib takiyah. Apa itu takiyah? Yaitu menampakkan atau melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang ada dalam hatinya. Subhanallah, itu tadi keyakinan-keyakinan dari kelompok Syiah. Semoga kita semua terlindungi dari aliran-aliran Syiah ataupun aliran sesat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita bahas bersama uji kompetensi yang sudah anak-anak kerjakan. Seperti yang sudah Bu Isa katakan di awal, jika ada jawabannya yang tidak sesuai atau kurang lengkap, maka boleh diperbaiki atau dilengkapi. Nomor 1, ahlu berarti keluarga, pemilik, pelaku, atau seseorang yang menguasai suatu permasalahan. Jadi jawabannya adalah D. A, B, dan C benar, yaitu keluarga, pemilik, dan pelaku semuanya benar ya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua, berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah, ya di sini ditanya hukumnya. Jadi hukum berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib ya, bukan sunnah tetapi wajib, yang C. Kemudian yang ketiga, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, tetapi dipaksa oleh Allah. Ini merupakan faham. Nah, kalau misalnya ada soal tentang menanyakan keyakinan dari kelompok siapa, bisa nanti anak-anak lihat atau mulai menghafal sedikit demi sedikit keyakinan-keyakinan pada masing-masing kelompok. Nah, kalau nomor 3, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya tetapi dipaksa oleh Allah adalah keyakinan dari kelompok Jabariyah ya, yang A. Kemudian yang keempat, pelaku dosa besar adalah kafir. Ini merupakan pendapat faham. Nah, ini yang sudah bisa jelaskan di awal ya. Pelaku dosa besar adalah kafir adalah keyakinan dari kelompok Khawarij, yang D. Kemudian yang kelima, orang yang keluar dari kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin dinamakan, ya jadi ketika perang Siffin saat Muawiyah meminta diadakan perdamaian, ada beberapa kelompok yang setuju dan juga ada yang menolak. Nah, kelompok yang menolak akhirnya keluar dari kelompok Khalifah Ali, sehingga kelompok yang keluar tersebut membentuk kelompok sendiri dan terkenal dengan nama Khawarij ya. Jadi nomor 5 adalah Khawarij, yang B. Kemudian nomor 6, orang yang tetap bersama Khalifah Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin dinamakan. Nah, ini berarti orang yang menyetujui diadakannya perdamaian ya. Kalau yang tadi yang menolak atau yang keluar dari perang Siffin dari kelompok Khalifah Ali adalah Khawarij. Nah, tetapi kalau yang tetap bersama yaitu dinamakan Syi'atuh Ali ya, yang A, nomor 6. Kemudian yang ketujuh, perang Siffin terjadi pada tahun titik-titik Hijriyah. Nah, karena jawabannya adalah 37 Hijriyah, maka bisa anak-anak tulis di titik-titiknya 37 Hijriyah ya. Di situ tidak ada jawabannya. Anak-anak tulis sendiri 37 Hijriyah. Kemudian yang ke-8, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah satu-satunya akidah yang dapat membuat titik-titik seluruh umat muslim. Nah, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang benar sehingga dapat
mempersatukan seluruh umat muslim ya. Jadi jawabannya yang B, dapat membuat bersatu seluruh umat muslim. Selanjutnya nomor 9, al-jamaah berarti ya seperti yang sudah Bu Isa contohkan dalam sebuah kalimat, sholat berjamaah. Misalnya anak-anak sholat zuhur berjamaah di masjid. Artinya kalau jamaah adalah bersama, ya bersama atau berkumpul. Sholat jamaah, sholat bersama. Nah, sama seperti al-jamaah yang berarti bersama. Jadi jawabannya yang D, bersama atau berkumpul. Kemudian nomor 10, di bawah ini termasuk prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang A, meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk? Ya bukan ya. Yang B, pelaku dosa besar itu kafir? Ya bukan, itu keyakinan dari Khawarij. Kemudian yang C, wajib bersujud di atas tanah? Iya juga bukan ya. Yang betul adalah yang D, iman itu perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Jadi iman itu tidak hanya dalam perkataan saja, tetapi juga perbuatan dan keyakinan. Nah, itu adalah pembahasan dari soal pilihan ganda. Sudah dibetulkan anak-anak yang salah? Ya, boleh ya. Jika ada yang salah, anak-anak betulkan. Kemudian bagian yang kedua, istilah titik-titik di bawah dengan tepat dan benar. Nomor 1, hendaklah kalian berpegang teguh pada, nah kita nih sebagai orang Islam kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak tulis, hendaklah kalian berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah disebut. Nah, kalau nomor 2 ini yang ditanya adalah orang. Orangnya yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada yang salah? Iya, yang salah bisa dibetulkan ya. Kalau yang ditanya orang, maka jawabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya nomor 3, umat Islam akan terpecah menjadi titik-titik golongan. Nah, bisa anak-anak lihat di halaman 73, di situ ada hadis. Bisa bacakan, 2 golongan dan umatku akan berpecah belah ke dalam 73 golongan. Semua golongan itu akan masuk ke dalam neraka kecuali 1 golongan. Para sahabat bertanya, siapakah golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, golongan yang mengikuti manhajku beserta para sahabatku. Dalam riwayat yang lain, hanya sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah ke dalam 71 yang akan masuk ke dalam surga, yaitu Al-Jamaah ya. Jadi nomor 3, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, bisa anak-anak tulis 73 golongan. Selanjutnya yang keempat, semua golongan akan masuk neraka kecuali 1, yaitu, nah tadi yang sudah disebutkan dalam hadis. Siapakah 1 golongan tersebut? Yaitu golongan yang mengikuti manhajku beserta para sahabatku. Anak-anak tulis, golongan yang mengikuti manhajku beserta para sahabatku. Oke, lanjut nomor 5. Sebaik-baik zaman adalah titik-titik, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, ini arti dari hadis tentang kewajiban berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang masih ingat hadisnya? Khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Ya, sebaik-baik manusia atau zaman sama ya. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Jadi jawabannya di situ adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Itu nomor 5. Selanjutnya nomor 6, sunnah artinya. Ada yang tahu sunnah artinya apa? Iya, sunnah artinya apa yang datang dari Nabi, baik berupa syariat, agama, ataupun petunjuk. Nah, itu sunnah.
Kemudian yang ketujuh, tokoh pendiri Syiah bernama, ya yang sudah bisa sebutkan ya, tokoh pendiri Syiah bernama Abdullah bin Saba. Anak-anak tulis Abdullah bin Saba. Kemudian yang kedelapan, akidah Islam bersumber pada, nah akidah kita nih, akidah umat Islam bersumber pada apa? Yaitu titik-titik dan titik-titik, Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yang kesembilan, kelompok yang berpendapat bahwa iman hanya di hati saja bernama kelompok Jabariyah. Ya, jadi Jabariyah yang berpendapat bahwa iman hanya di hati saja. Selanjutnya yang terakhir nomor 10, Ahlussunnah wal Jamaah artinya. Oke, Bu Isa kasih pengertian singkatnya. Ahlussunnah wal Jamaah artinya orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, jadi itu arti singkatnya tentang Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnahku dan para sahabatnya, sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Oke, alhamdulillah untuk bagian 1 dan bagian 2 sudah kita bahas bersama. Agar lebih memahami lagi, anak-anak bisa mengerjakan yang bagian 3 nomor 1 sampai 5 di buku tulis. Ya, coba kita bahas soalnya sekilas. Nomor 1, jelaskan siapa kelompok yang selamat itu. Ya, yang tadi sudah bisa bacakan hadisnya di halaman 73 yang menerangkan tentang kelompok yang selamat. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, sebutkan aliran-aliran yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, termasuk 6 kelompok sesat pada masa Khalifah Ali. Kemudian yang ketiga, sebutkan pendapat-pendapat paham Syiah. Karena pendapat Syiah banyak, boleh anak-anak tuliskan 3 saja ya. Nomor 3, sebutkan 3 pendapat paham Syiah. Kemudian yang keempat, tulislah dalil tentang kewajiban berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini tulis Arabnya, kemudian artinya. Kemudian yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti nomor 10 di bagian 2 ya. Oke, selamat mengerjakan. Ingat, mengerjakannya di buku tulis. Semoga apa yang Bu Isa sampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita sudah masuk pada bab 4, yaitu tentang menolak kebatilan ya. Untuk pelajaran akidah akhlak hari ini telah selesai. Bu Isa cukupkan, kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.